Apa kabar hari ini kawan-kawan? Semoga kita pada sehat selalu ya. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD yang bisa kita pantau untuk pergerakan harga jangka pendek ataupun scalping M15. Sebelumnya kita coba cek dulu pergerakan harga di candle daily kemarin berupa pola candlestick. Ya, jadi kalau kita lihat dalam beberapa hari ini pergerakan ini cukup parah ya, dia sideways, rejection dari bawah, rejection dari atas, sampai akhirnya dia membuat pergerakan harga yang semakin kecil sampai ke area terakhir ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat pada video kemarin ini, nah di sini kita itu dapat pola chart pattern berupa symmetrical triangle ya. Jadi dengan adanya symmetrical tersebut, nah ini nanti harga bisa aja naik terbang ke atas ataupun bisa jadi drop teman-teman. Jadi tidak ada kepastian jika kita menggunakan symmetrical triangle tersebut. Ya kalau kita perhatikan teman-teman untuk pergerakan sebelumnya, di mana melalui candlestick ini ada candlestick bearish yang sudah pernah juga kita bahas ya pada analisa hari Minggu kemarin, di mana harga rejection dari imbalance area ini sampai dia membentuk candlestick bearish engulfing. Apakah bearish engulfing ini bisa kita gunakan? Tentunya bisa, dengan catatan kita pantau nanti area yang sudah juga pernah kita marking ya, termasuk dari equilibrium sampai ke angka 00 di atas itu teman-teman. Untuk saat ini kita perhatikan untuk pergerakan harga sideways ini dia itu belum menutup imbalance di area sini ya. Ya, itu masih sampai pada zone ini ya, harga masih di sini, tapi sudah ada respon atau rejection kembali ke bawah. Jadi untuk imbalance-nya itu belum ketutup itu. Ya, itu yang bisa kita perhatikan untuk di time frame daily-nya. Sekarang coba kita ke H4. Kemarin itu kita marking itu symmetrical triangle-nya pada zone area ini ya, dimana di sini dia semakin mengerucut, sama halnya dari bawah ini juga demikian. Dan pergerakan harga kemarin sampai hari ini dia itu sempat mengalami kenaikan sampai pada zone ini teman-teman, tapi hasilnya itu malah ada rejection kembali ya, dimana di situ dia tidak mampu breakout dan tetap rejection sehingga close candle di sini candlestick doji sampai harga kembali melakukan penurunan ke zone area terakhir ini teman-teman. Jadi tadinya kalau di sini full body, nah ini ada potensi harga kuat mengalami kenaikan. Nah, tetapi karena posisinya itu ada rejection kembali, nah itu nanti berpotensi harga akan tetap seperti ini teman-teman. Ya, jadi pergerakan harga seperti ini sebenarnya hal yang biasa ya kita perhatikan pada market forex ataupun gold ini, karena menjelang news NFP teman-teman. Itu besok rilis ya tanggal 6 ya. Jadi hati-hati untuk melakukan entry pada area saat ini. Oke, sekarang coba kita masuk ke time frame H1-nya. Ya, pada time frame H1 kalau kita mengacu dari area bawah ini, harga ini mengalami kenaikan tapi banyak rejection ya. Sampai akhirnya dia sanggup sampai pada zone ini, reject kembali, lalu mengalami kenaikan. Di sini kita lihat ini sudah breakout teman-teman. Lalu harga kembali turun sampai pada area paling rendah ini. Nah, di sini harga kembali melakukan kenaikan sampai satu seperti ini. Ya, jadi ini menurut saya ya, ada potensi harga ini nanti masuk kembali pada zona area supply di sini pada H1-nya. Ya, kalau kita lihat supply ini ya, nah itu belum kesentuh, masih fresh ya. Nah, itu teman-teman. Jadi masih ada sih potensi harga masuk pada zone area ini. Kalau kita perhatikan ini reject kembali, ada respon. Nah, ini menurut saya ya potensi masih memungkinkan dia masuk nanti pada supply di atas itu. Nah, di sini juga kita ketemu area support pada H1-nya. Support ini juga nanti akan menjadi penghalang harga untuk melakukan penurunan. Nextnya di sini juga kita masih ada area support
Ya, jadi kalau kita mengacu dengan SNR SND, nah ini area-areanya yang akan menghalangi harga teman-teman untuk naik dan untuk turun. Karena posisi harga ini sedang sideways. Jadi area yang masih fresh itu bisa kita pantau. Tentunya kita melihat adanya pola-pola candlestick jika harga masuk pada zone ini yang tentunya bearish engulfing ataupun dominant break, sama halnya dengan di bawah ini bullish engulfing, dominant break ataupun initial break atau candlestick yang lain teman-teman. Ya, itulah yang bisa kita lihat ini pada time frame H1-nya. Sekarang langsung aja kita masuk ke M15 menggunakan pola struktur Smart Money Concept. Oke, dengan Smart Money Concept kita akan marking breakout structure terakhir. Di sini kita ketemu. Jadi bias saat ini pada M15 menggunakan SMC masih bias buy. Oke, untuk low-nya ini belum breakout ya. Ya, jadi ini yang sudah pernah kita marking pada hari Minggu ya, yang kita ambil posisi buy-nya di hari Senin ya, kalau tidak salah. Kita mengambil posisi buy saat terkonfirmasi di sini, harga melakukan kenaikan. Nah, ternyata teman-teman, di sini dia hanya mampu membuat pergerakan sideways ya. Artinya kan kalau tadinya kita mengacu pada bos ini, harusnya dia membuat struktur yang baru di atas itu ya, karena high-nya berada pada zone area di atas itu, dan bias saat ini masih posisi buy. Tetapi harga hanya mampu membuat sideways di area ini dan pergerakan harga masih berada dalam struktur ini. Ya, jadi berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi artinya kalau kita ingin mengacu ke Smart Money Concept, teman-teman, kita bisa menunggu harga sampai membentuk struktur yang baru seperti ini untuk lebih nyaman ya, high-nya yang di break atau nanti low-nya yang di break. Nah, itu teman-teman, untuk entry lebih nyaman menggunakan SMC-nya. Nah, tetapi karena saat ini posisinya sideways parah, kita sudah melihat adanya area SND yang masih fresh ataupun support-nya. Nah, maka support area dan SND ini bisa kita gunakan juga untuk entry saat harga masuk pada zone tersebut, karena berpotensi akan ada rejection ya, menggunakan ataupun memanfaatkan sideways area saat ini teman-teman. Tetapi ingat, perlu diketahui kita juga butuh yang namanya pola-pola candlestick di setiap area yang sudah kita marking ini. Karena jika tidak ada pola kenaikan saat harga masuk di zone ini, maka ini potensi akan tembus ke bawah ini teman-teman. Demikian juga halnya di area SND atau supply di atas itu. Oke teman-teman, itu yang bisa kita pantau ya untuk pergerakan jangka pendek karena harga ini masih sideways parah. Uh, Kalau mau lebih nyaman seperti yang sudah kita katakan, boleh menunggu sampai terbentuknya struktur baru baik di atas atau di bawah supaya entry-nya lebih nyaman ya. Ya, sebenarnya nyaman-nyaman aja sih kalau kita memahami atau mastering yang namanya senar SND ya untuk entry, apalagi kita memahami juga beberapa pola-pola chart pattern yang muncul di satu area seperti ini. Seperti kemarin yang sudah kita entry menggunakan symmetrical triangle ya, dan kita kombinasikan dengan adanya SNR yang sudah breakout di sini. Ya, itulah teman-teman untuk pergerakan harga potensinya untuk jangka pendek ini di XAUSD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.